Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Suster, ibu, bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Advent ketiga tahun liturgi B. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa petang ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kor dari lingkungan Benediktus, tata laksana dari komunitas doa pagi. Sekarang mari kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan menyanyikan lagu pembuka. Pada
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur bersama saudara kita Maria Irene yang mengucap syukur atas terkabulnya doa permohonan melalui novena 3 Salam Maria. Kita bersyukur juga bersama Yohan dan Alin mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah Bapa di surga atas terkabulnya doa permohonan melalui doa rosario. Dan secara khusus kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang. Kita berdoa untuk Bapak Franciscus Teddy Susilo dan Tante Theodora Samusir. Semoga mereka yang telah berpulang berbahagia kekal bersama Bapa di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini akan dinyalakan lilin yang ketiga, lilin sukacita. Mengapa warna liturgi pada hari ini agak berbeda, yaitu warna pink? Ini adalah karena kita selama ini, selama masa Advent, menantikan Tuhan dengan pertobatan, dan nanti akan kita sambut keselamatan melalui kehadiran Tuhan. Dari warna ungu menjadi putih, hadirlah warna merah muda. Dari pertobatan menuju kepada keselamatan, hadirlah sukacita. Maka itulah yang hendak kita rayakan. Maka perayaan Ekaristi ini akan diawali dengan penyalaan lilin Advent yang ketiga. Maka marilah kita berdoa mohon berkat untuk lilin Advent yang ketiga. Tuhan Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat mengalami masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang lingkaran Advent ini. Maka kami mohon, sudilah Engkau memberkati lingkaran Advent ini, dan limpahkanlah rahmat-Mu, supaya melalui masa yang suci ini, iman kami diteguhkan, persaudaraan kami dikuatkan, serta kepedulian kami digerakkan. Semoga kami dapat berjalan dalam terang-Mu, meninggalkan perbuatan-perbuatan gelap untuk membangun hidup baru, sehingga layak merayakan kelahiran Putra-Mu, Sang Immanuel, Dia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita menyambut Minggu Advent yang ketiga dengan menyalakan lilin Advent yang ketiga. Tuhan akan datang dan tidak berlambat. Ia akan menerangi yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan dirinya kepada segala bangsa. Sekarang mari kita sampaikan dengan kerendahan hati kita permohonan atas pengampunan Tuhan bagi kita semua. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau memperbaharui dunia dalam diri Yesus Kristus Putramu. Kami mohon, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami untuk menyongsong kedatangan Putramu, sehingga kami pun benar-benar diperbaharui. Sebab dialah Tuhan kami, Yesus Kristus, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Kata Nabi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan Allah berkenan kepadaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang dituburkan, demikianlah Tuhan akan membubuhkan kebenaran dan puji-pujian di dalam semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Jiwaku
kerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun temurun kepada orang yang takwa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia
semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang." Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekarang mari kita renungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saya akan memulai renungan kita dengan sebuah cerita pengalaman hidup saya. Suatu hari saya bersama seorang teman dosen ikut sebuah seminar. Di seminar itu ada begitu banyak orang. Tiba-tiba teman saya tadi mengatakan, "Romo, saya kenal orang itu," katanya, menunjuk salah satu peserta seminar. Lalu kami berdua mendekati orang itu, dan teman dosen tadi mengatakan kepada orang yang tadi ditunjuknya dengan mengatakan, "Maaf, Anda Pak Rudi ya," katanya. Lalu orang yang ditunjuk tadi menengok dan melihat kami berdua, dan dia mengatakan, "Bukan, saya bukan Pak Rudi, saya Bambang," katanya. Teman saya yang tadi menunjuk itu dan mau memperkenalkan diri, lalu agak malu dan dia mengatakan, "Sudah lama nggak ketemu, namamu ganti ya," katanya, untuk menutupi rasa malunya. Saudara-saudariku, setiap orang mempunyai identitasnya yang berbeda dengan yang lain. Demikian juga di dalam bacaan Injil tadi, Yohanes dengan jelas mengatakan identitasnya, "Aku bukan Kristus." Ketika didesak lagi, lalu dia semakin memperjelas siapa dirinya. Dan dia mengatakan, "Aku hanyalah orang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan." Dan dia didesak-desak lagi, "Jadi siapakah engkau?" Lalu Yohanes mengatakan, "Aku membaptis dengan air. Dia yang datang setelah aku, membuka tali sandalnya pun aku tidak pantas." Dari sini, dari peristiwa ini, kita diajak untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, kita akan berbicara tentang identitas. Yohanes mengatakan dengan jelas, "Saya ini siapa?" Sekaligus dia mengatakan, "Saya ini bukan siapa." Kita kadang mengalami dalam hidup kita suasana yang tidak sejelas seperti yang dialami oleh Yohanes ini. Kita kadang mengalami kebingungan identitas dalam hidup kita. Kadang kita tidak puas dengan diri kita sendiri.
Kita ingin menjadi orang lain. Ada cukup banyak orang yang ingin menjadi orang yang berbeda dengan dirinya sendiri. Maka ada cukup banyak juga anak yang ingin menjadi anak dalam keluarga yang lain. Ada kebingungan identitas dalam dirinya. Kita juga kadang karena kebingungan ini lalu tampil secara membingungkan bagi orang lain. Ada seorang pemuda yang suci sekali seperti seorang Romo. Sementara Romonya malah seperti seorang bujangan. Ada kebingungan identitas yang terjadi. Juga dalam hidup kita kadang menampilkan diri secara berbeda karena kita ingin tampil sebagai orang yang lain daripada diri kita. Dan dalam hidup beriman, kita juga mempunyai identitas. Kita beriman, orang beriman, tetapi hidup kita dan kata-kata kita kadang seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Kebingungan-kebingungan inilah yang membuat kita diundang hari ini untuk menyadari identitas kita yang sebenarnya. Kita diundang untuk menerima diri kita dan bekerja sama dengan rahmat Allah untuk mengembangkan identitas kita. Bukan menjadi orang lain, tetapi menjadi diri kita yang semakin berkembang. Ini renungan kita yang pertama. Dan yang kedua, tadi Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus. Dia mengatakan dia lebih berkuasa dari saya. Yohanes mempunyai sikap rendah hati agar yang lain diberi ruang, diberi kesempatan untuk menunjukkan jati dirinya. Hal seperti ini bisa kita lakukan kalau kita mengenal satu sama lain. Dalam hidup kita, kadang kita lebih mudah untuk menunjukkan kebesaran diri kita. Bahkan kadang-kadang kita mengecilkan yang lain, merendahkan yang lain agar kita nampak besar dan nampak tinggi. Seorang dipandang besar dengan cara dia merendahkan orang yang lain. Saudara-saudariku, kita diundang untuk bersikap secara berbeda. Betapa bahagianya jika ada seorang anak membesarkan orang tuanya. Dia mengatakan, saya menjadi seperti ini karena orang tua saya. Atau juga sebaliknya, orang tua membesarkan anaknya. Mereka bangga karena anak-anak yang membanggakan orang tuanya. Demikian juga adik membesarkan kakaknya dengan mengatakan, saya bangga mempunyai kakak yang sebaik dia. Maka saudara-saudariku, renungan kita yang kedua ini adalah kita diundang untuk mengangkat yang lain dan bukan menjatuhkan. Kita diundang untuk membesarkan orang lain dan bukan mengecilkan. Kita diajak untuk memuji dan bukan mencela atau menghina yang lain. Lalu apa yang kita bisa renungkan sebagai renungan akhir dari permenungan kita hari ini? Saya akan menggunakan sebuah perumpamaan untuk menutup renungan kita sore ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kalau kita nonton iklan di TV, bintang iklannya itu biasanya berkesesuaian dengan produk yang diiklankan. Maksud saya begini, kalau yang diiklankan adalah pemutih kulit, maka bintang iklannya adalah orang yang punya kulit yang putih cerah. Bukan saya pasti. Karena kalau saya yang mengiklankan, orang tidak membeli pemutih kulit itu. Nggak cocok antara bintang iklan dengan yang diiklankan. Maka dipilih bintang iklan yang sesuai dengan yang diiklankan. Hari ini Yohanes Pembaptis mengiklankan Tuhan kepada banyak orang. Mengapa orang-orang percaya? Karena Yohanes Pembaptis sama sifatnya dengan yang diiklankan. Ada kesesuaian keutamaan di antara mereka. Hari ini juga kita diundang, dipanggil untuk menjadi bintang iklan Tuhan. Kita diminta untuk mewartakan agar orang-orang percaya dengan pewartaan kita,
apa yang harus terjadi? Kita harus sesuai dengan sifat-sifat Allah sendiri. Perkataan kita disesuaikan dengan perkataan Allah sendiri. Hanya dengan itu kita akan dimampukan untuk mengiklankan Tuhan dan orang-orang percaya dengan apa yang kita katakan. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Saudara-saudariku, sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa mengutus Yohanes Pembaptis untuk meluruskan jalan bagi Sang Mesias, Sang terang sejati, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri menerima kedatangan Sang terang dengan memurnikan selalu iman kita, dan kita sampaikan doa-doa kita kepadanya. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, kuatkanlah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam dengan Roh Kudus-Mu dalam mewartakan kabar gembira kedatangan-Mu yang menyelamatkan bagi kami umat-Mu. Kami mohon, semoga bersama mereka kami semakin mampu membuka diri menerima kedatangan Kristus di dalam setiap langkah hidup kami. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, dampingilah para pemimpin agar dengan rendah hati dan penuh rasa tanggung jawab menanggapi serta mewujudkan kesejahteraan umum sesuai kehendak-Mu. Kami mohon, semoga bersama mereka kami mampu mewujudkan keadilan dan damai sejahtera kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Bagi anak-anak yang baru lahir, ya Bapa, berkatilah anak-anak yang baru lahir di tengah-tengah kami, sebab kelahiran mereka menampakkan kasih-Mu sendiri atas kehidupan. Kami mohon, semoga kehadiran mereka tetap menjadi warta iman serta harapan dalam hidup kami akan Dikau, Sang sumber kehidupan dan keselamatan kami. Bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami yang tengah menantikan hari kelahiran Putra-Mu, Yesus Kristus. Kami mohon, semoga warta sukacita Natal membawa pembaharuan bagi hidup kami, agar semakin mampu menjadi berkat bagi sesama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga bersyukur bersama saudari kami, Maria Iren, yang mengucap syukur atas terkabulnya doa permohonan melalui doa novena 3 Salam Maria, dan juga bersama Yohan dan Alin mengucap syukur dan terima kasih atas terkabulnya doa permohonan melalui doa rosario. Semoga pengalaman rohani saudara-saudari kami ini semakin memperdalam iman mereka dan semakin membuat mereka dekat kepadamu, menggantungkan hidup hanya kepadamu dan mengandalkanmu bagi perjalanan hidup mereka selanjutnya. Ya Bapa, di dalam diri Kristus kami mengenal Engkau yang berbelas kasih kepada kami. Bangkitkanlah harapan dan keyakinan kami bahwa Engkau mendengarkan kami kini dan sepanjang masa. Amin.
lo presentiamo a te perché diventi per noi divanda di salvezza. Benedetto nei cieli, come dipende da te, sei benedetto. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu, seturut teladan Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Ia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan Bapak Fransiskus Teddy Susilo dan Ibu Theodora Samusir. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita mengidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua
yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama seluruh umat di Keuskupan Agung kita, doa untuk keluarga-keluarga kita. Kita doakan bersama. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan, dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama, akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu, dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, dan mau berkorban dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui sabda Tuhan yang kami dengar hari ini, Engkau menunjukkan identitas kami, yaitu menjadi putra dan putri-Mu. Semoga kejelasan identitas kami ini membuat kami semakin mudah untuk menunjukkan diri kami kepada siapapun yang kami temui, bahwa kami adalah putra dan putri-Mu. Kami juga memohon agar kami boleh saling membesarkan di antara kami dengan memuji, meninggikan yang lain, memberi kesempatan kepada yang lain untuk berkembang. Maka Tuhan, biarlah dalam suasana ini kami boleh selalu bertumbuh di dalam iman yang semakin kuat kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini yang lumayan panjang. 1. Giat OMK Paroki mengangkat tema Keluarga Kristiani sebagai Gereja Rumah Tangga. OMK Paroki menyelenggarakan Advent with OMK pada hari Minggu tanggal 17 Desember mulai pukul 10 pagi di Balai Paroki. Melalui tema ini, orang muda diajak untuk bisa mendasarkan diri pada ikatan cinta kasih, mampu bersaksi di saat keluarga sungguh menjadi tempat yang kondusif bagi setiap anggota, bagi tiap anggotanya berkembang dalam ragam keutamaan Kristiani, khususnya di Paroki San Frades. 2. Jadwal gladi bersih petugas liturgi
misa Natal dan jadwal misa di tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 1 Januari. Hari Kamis tanggal 21 Desember akan dilaksanakan gladi bersih bagi petugas liturgi misa Natal dengan pembagian waktu sebagai berikut. Pukul 6 sore untuk petugas liturgi misa malam Natal. Pukul 7:30 malam untuk petugas liturgi misa Natal pagi. Hari Minggu tanggal 24 Desember, misa Minggu Advent keempat pukul 8 pagi. Misa malam Natal pukul 6 sore. Hari Senin tanggal 25 Desember, misa Hari Raya Natal pukul 8 pagi. Dalam misa ini, anak-anak diberikan kesempatan untuk memberikan kado kepada kanak-kanak Yesus. Isi kado dapat berupa perlengkapan kebersihan tubuh seperti sampo, sabun mandi, pasta gigi, atau minyak kayu putih, dan perlengkapan kebersihan rumah tangga seperti deterjen, pembersih lantai, sabun cuci piring. Setelah misa, dilanjutkan dengan perayaan Natal bagi anak-anak biak di ruang Angela Marici dan bagi komunitas OTD di Balai Paroki. Hari Minggu tanggal 31 Desember, misa pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf yang juga misa tutup tahun pada pukul 8 pagi. Hari Senin tanggal 1 Januari, misa Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah pukul 8 pagi di Kapel Santo Aloysius. 3. Ucapan sukacita Natal dan Tahun Baru. Panitia Natal memberikan kesempatan kepada umat untuk mengungkapkan sukacita Natal lewat ucapan Natal yang akan ditampilkan pada slide tanggal 24, tanggal 25, tanggal 30 dan tanggal 31 Desember 2023. Untuk ucapan Natal bisa menghubungi panitia Natal. 4. Foto bersama keluarga. Dengan ditetapkan tahun 2024 sebagai tahun keluarga, maka Seksi Kerasulan Keluarga DPP mengundang keluarga-keluarga di paroki untuk mengirimkan foto bersama keluarga dalam ibadat, doa bersama di rumah. Masa Advent ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengirimkan foto-foto yang dimaksud. Foto-foto yang terkumpul akan kita tampilkan sesaat sebelum misa selama bulan Desember ini. Link untuk mengirimkan foto bisa ditanyakan kepada Ibu atau Bapak pengurus lingkungan. 5. Pelajaran komuni pertama. Seksi katekese komuni pertama menyelenggarakan pelajaran komuni pertama di mana pelajaran akan dimulai pada hari Minggu kedua bulan Januari tahun 2024. Pendaftaran awal peserta melalui Google Form yang telah disampaikan kepada Ibu Bapak pengurus lingkungan. Peserta pelajaran komuni pertama adalah yang telah berusia 10 tahun saat pelajaran dimulai dan atau sesudah duduk di kelas 4 SD. Sudah dibaptis secara Katolik atau diterima ke dalam gereja Katolik. Warga paroki San Frades. Bila peserta bukan dari paroki San Frades, wajib menyerahkan surat pengantar dari paroki asal. PIC Ibu Evinta. 6. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Albertus Dimas Ananta, putra dari Bapak Bernardus Dwi Haryoto dan Ibu Asteria Dwi Nuryanti, warga lingkungan Santa Barbara, dengan Agnes Nikadek Diana Rosita, putri dari
Bapak Adrianus Inyoman Widiarta dan Ibu Maria Niwayan Sayuti dari lingkungan Santa Maria Goretti, Paroki Roh Kudus, Babakan, Bali. Rencana perkawinan tanggal 28 Desember di Gereja Roh Kudus, Babakan, Badung, Bali. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Maximilianus Ivan Dani Handoko, putra dari Bapak Daniel dan Ibu Foni Januar, warga lingkungan Santo Agustinus, dengan Maria Francisca Karista Hartano, putri dari Bapak Henry dan Ibu Elis Pangestu, dari lingkungan Markus, Gereja Santa Maria Prabu Muli, Paroki Santo Yosef Pekerja, Tanjung Enim. Rencana perkawinan tanggal 6 Januari tahun 2024 di Gereja San Frades. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melaporkan kepada pastor paroki. 7. Penerimaan dana. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa. Terima kasih kepada semua petugas liturgi. Dan sekarang mari kita menutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, misa sudah selesai, mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.